Pada zaman orang tua-tua dahulu ada sebuah keluarga, sepasang suami istri dan 3 orang anak yang masih kecil-kecil. Si suami bernama Lagule, Gulelopi dan istrinya, Wandiudiu. Suatu ketika, Lagule Gulelopi berencana akan pergi menarak kayu. Ia bermaksud membuat perahu karena melihat kondisi ekonomi keluarganya yang memprihatinkan, berada dalam kesengsaraan. Malam harinya ia mengutarakan maksudnya kepada istrinya, ia minta untuk dibuatkan bekal. Keesokan harinya, berangkatlah Lagule Gulelopi dengan membawa bekal yang telah disiapkan oleh istrinya. Ia memanggil 4 orang temannya untuk bersama-sama menarak kayu. Setelah menemukan tempat yang cukup bagus, mereka menebang pohon untuk dijadikan sebuah perahu. Siangnya, saat istirahat, mulailah mereka membuka bungkusan bekal yang mereka bawa. Makanlah mereka bersama. Saat matahari condong ke barat, mereka pulang ke rumah masing-masing. Pagi hari pergi, sore baru pulang ke rumah masing-masing. Setelah 40 hari, perahu yang mereka buat belum juga selesai. Wandiudiu tidak pernah sekalipun menanyakan keadaan perahu yang sementara dikerjakan oleh suaminya. Yang ia tahu hanyalah menyiapkan bekal untuk suaminya. Suatu ketika, seperti biasa, ia menyiapkan lagi bekal untuk suaminya. Hari itu, dengan tidak disadarinya, dalam ketupat yang ia buat terdapat kotoran anaknya. Maklum, saat itu Wandiudiu belum lama melahirkan anak yang ketiga. Keesokan harinya, seperti biasa Lagule Gulelopi bersama keempat temannya pergi lagi ke hutan menyelesaikan pembuatan perahu mereka. Tak lupa ia membawa bungkusan bekal yang telah disiapkan oleh istrinya. Saat istirahat, pada siang harinya, mereka mulai berkumpul lagi guna makan bersama. Mereka mulai membuka bungkusan bekal yang dibawa untuk santap siang. Tetapi anehnya, ketika mulai membuka bekal, tercium oleh mereka bau busuk seperti tahi manusia. Salah seorang di antara mereka mencium adanya bau busuk tersebut. Mereka lalu pindah ke tempat lain yang dirasa cukup aman. Sudah 4 kali mereka berpindah tempat, tetapi bau busuk tadi selalu pisah dari mereka. Tapi, betapa terkejutnya mereka ketika membuka bungkusan bekal masing-masing. Ternyata aroma busuk yang selalu menyerang hidung mereka bersumber dari bekal yang mereka bawa. Ia malu sekali kepada temannya. Marah bercampur lapar yang sudah melilit perut. Ia bermaksud memukuli Wandiudiu. Tiba di rumah, tanpa pikir panjang laki-laki yang sedang diamuk murka itu langsung mencari Wandiudiu. Dipukulinya si istri sampai bengkak-bengkak dan memar pada sekujur tubuhnya. Setelah puas, baru ia lepaskan. Wandiudiu berpikir, kesalahan apa yang sudah diperbuatnya sehingga ia dipukuli suaminya. Ia mulai mengingat-ingat perbuatan yang dilakukannya. Ia memikirkan anak-anaknya yang masih kecil-kecil. Ia pun takut jangan sampai tindakan pemukulan atas dirinya berulang lagi. Lebih baik saya pergi. Biar anak-anak tinggal dengan ayahnya. Setelah menyusui dan menidurkan anak-anaknya, pergilah Wandiudiu menuju ke laut. Pagi harinya, anak-anaknya bangun. Mereka mencari-cari kemana ibunya pergi. Setelah seharian tidak juga pulang.
Anak yang tertua menggendong adiknya yang telah sangat kehausan. Ketiga adik-beradik itu pergi mencari ibu mereka. Sementara, si ayah seperti biasa pergi membuat perahu bersama keempat temannya. Ketiga anak kecil itu berjalan terus sambil sesekali memanggil-manggil nama ibunya. Panggilan mereka menyayat di setiap persimpangan jalan. Sampai akhirnya, tibalah mereka di laut. "Ibuku, datanglah. Susui adikku ini. Ia telah haus." Mendengar namanya dipanggil-panggil yang ternyata suara anak-anaknya, Wan Diu Diu datang. Ia langsung mengangkat anak bungsunya, lalu disusuinya. Anak yang sulung merasa heran melihat kaki ibunya penuh dengan sisik. "Ini perbuatan ayah kalian," kata ibunya. Setelah anaknya yang bungsu disusuinya, dikembalikannya kepada kakaknya. Mereka lalu disuruh pulang. Setelah si bungsu disusui, pulanglah mereka. Begitulah setiap hari. Setelah 7 hari mereka pulang balik menengok ibunya, sisik ikan di tubuh Wan Diu Diu pun semakin banyak. "Besok pagi kalian tidak usah datang lagi. Ibu tidak akan kalian temukan lagi. Kalau perahu ayah kalian telah selesai dibuat, lalu ia datang memancing, ibulah yang pertama memakan umpannya. Kalau ia membawa ikan besar, ambillah tulangnya yang paling besar, lalu tanam." "Ya, Bu," jawab mereka sambil menangis. Esoknya, ketiga anak-anak Wan Diu Diu pergi ke laut menengok ibunya. Seperti biasa, tiba di laut mereka mulai memanggil-manggil nama ibunya. Tidak lama kemudian, Wan Diu Diu datang. Tetapi, kini ia telah berubah wujud, ia sudah menjadi ikan. Melihat yang datang bukan lagi wajah ibunya mereka, meledaklah tangis mereka. Tidak lama kemudian, perahu yang dibuat oleh ayah mereka telah selesai. Perahu itu langsung digunakan melaut. Belum beberapa lama tiba di laut, umpan yang dipasang Lagu-Legulo Opi mengenai seekor ikan. Mereka bertegu juga melihat ikan yang besar. Mau diapakan? Ikan besar itu dipikul dibawa pulang ke rumah, kemudian dipotong-potong. Anak Wan Diu Diu yang tertua terus-menerus memperhatikan mereka. Dalam hati si anak inilah jelmaan ibunya. Ia lalu mengambil tulang ikan yang paling besar, kemudian ditanamnya. Tidak berselang lama, tulang ikan yang ditanamnya itu tumbuh menjadi sebatang pohon yang kian hari kian bertambah tinggi dan besarnya. Pada akhirnya, berbuah. Buahnya terdiri atas berbagai macam jenis barang. Melihat buah pohon itu, Lagu-Legulo Opi langsung mengambil kapak dan menebang pohon tersebut. Berulang kali ia berusaha merebahkannya, tetapi tidak pernah sekalipun berhasil. Akhirnya ia memanggil orang-orang kampung untuk membantunya. Tetap saja gagal. Orang-orang kampung pun pada akhirnya menyerah. Walaupun pohon itu sudah hampir putus ditebang secara bergantian, tapi tanda-tanda untuk tumbang tidak ada. Setelah istirahat, mereka lalu saling bertanya-tanya. Siapa yang melihat anak Wan Diu Diu menanam sesuatu di bentangan pohon itu tumbuh? Tak ada yang tahu. Lalu dipanggillah anak itu. "Saya akan datang," kata anak itu, "asalkan hasilnya dibagi 2.
Setengah untuk saya dan setengahnya untuk kalian bagi-bagi. Dengan keputusan itu, akhirnya orang-orang kampung setuju dengan hal itu. Si anak lalu pergi ke bawah pohon itu. "Ibu, ibu, ini aku. Rebahlah." Dengan tidak ditebang pohon itu langsung rebah dengan sendirinya. Bukan main herannya orang-orang kampung mereka mengambil buah pohon, lalu membagi-bagi sesuai keputusan sebelumnya.